Halo Sobat Kilik, apa kabar? Bertemu lagi dengan kakak-kakak dari Prodi Biologi UPH. Apakah Sobat Kilik semua dalam keadaan yang sehat? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Omong-omong soal sehat nih, apakah ada yang tahu bagaimana cara menjaga tubuh kita selalu sehat dan kuat? Nah, salah satu cara supaya kita sehat dan kuat adalah dengan makanan yang sehat dan juga bergizi. Nah, kira-kira makanan yang sehat dan bergizi itu seperti apa ya? Yuk kita lihat makanan sehat dan bergizi itu seperti apa saja. Makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang di dalamnya terdapat sumber energi supaya kita semangat, bisa belajar, dan juga bisa bermain. Protein supaya otot kita kuat, vitamin dan mineral supaya kita nggak gampang sakit, dan air supaya tubuh kita segar dan tidak kehausan. Sobat Kilik pernah dengar yang namanya tumpeng gizi seimbang? Nah, makanan tumpeng gizi seimbang terdiri atas makanan pokok sebagai sumber energi, lauk pauk sebagai sumber protein, sayur dan buah-buahan sebagai sumber vitamin, dan juga susu sebagai sumber mineral. Supaya tubuh kita sehat dan kuat, jumlah setiap jenis makanan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kira-kira gimana ya caranya kalau mau tahu berapa jumlah yang perlu dimakan? Nah, kita akan pakai yang namanya cakram gizi. Sobat Kilik, sebelum cakram gizinya bisa digunakan, ada potongan yang perlu dicopot terlebih dahulu, yaitu yang bagian di sebelah sini. Nah, cara mencopotnya sangat mudah, yaitu dengan menggunakan jari telunjuk, potongannya didorong sehingga bisa ditarik seperti ini. Sekali lagi ya, dengan menggunakan jari telunjuk, potongannya didorong, kemudian dicopot hati-hati supaya tidak robek seperti ini. Setelah dicopot, maka tulisan di baliknya akan bisa terlihat seperti ini. Kita coba sekali lagi ya, potongannya tinggal didorong dengan menggunakan jari telunjuk seperti ini. Kemudian bisa dicabut dengan hati-hati. Jangan lupa bagian sebaliknya ya, potongannya sekali lagi didorong dengan menggunakan jari telunjuk pelan-pelan seperti ini sehingga bisa dicabut. Selesai deh, sekarang cakram gizinya bisa digunakan karena tulisannya sudah terlihat. Kebutuhan gizi setiap orang beda-beda. Kebutuhan gizi laki-laki dan perempuan berbeda. Kebutuhan gizi bayi, anak kecil, remaja, dan juga orang dewasa itu juga berbeda. Nah, pertama yuk kita lihat bagaimana kebutuhan gizi anak-anak dengan menggunakan cakram gizi seimbang yang berwarna biru ini. Di bagian pinggir berwarna putih ini ada keterangan usia, mulai dari bayi hingga orang dewasa. Nah, kemudian bagian birunya ini bisa diputar ke arah usia yang kita mau. Misalkan, coba kita putar ke anak kecil yang berumur 4-6 tahun. Kita putar ke usia 4-6 tahun. Lalu, ternyata anak yang berusia 4-6 tahun membutuhkan 4 porsi makanan pokok, 2 porsi lauk hewani, 2 porsi lauk nabati, 2 porsi sayur, 3 porsi buah, 1 porsi susu, dan juga 6 porsi air minum, 4 porsi minyak, dan juga 4 porsi gula untuk setiap harinya. Nah, bagaimana kalau usia anak yang lainnya ya? Nah, Sobat Kilik sudah paham kan ya bagaimana cara pakainya? Nah, berikutnya kita akan belajar cara membacanya. Contoh, untuk anak 4-6 tahun, mereka membutuhkan 4 porsi makanan pokok. Nah, di samping tulisan porsi ini, kita ada tulisan lagi nih teman-teman. Ada 0,5 piring atau sama dengan 100 gram. Nah, jadi itu artinya apa? Artinya adalah untuk 1 porsi makanan pokok, itu sama dengan 0,5 piring atau 100 gram. Nah, bagaimana kalau misalkan kita lihat ke lauk hewani? Kalau untuk anak 4-6 tahun, mereka membutuhkan 2 porsi lauk hewani atau potongan sedang sama dengan 35 gram. Nah, artinya apa? Untuk 1 porsi lauk hewani itu sama dengan 35 gram. Nah, sekarang giliran adik-adik, ada yang mau coba baca? Berikutnya, coba kita lihat, kok di cakram gizinya setelah anak usia 7-9 tahun, jadi laki-laki 10-12 tahun ya? Kalau perempuan gimana dong? Nah, ternyata cakram gizi seimbangnya ada 2. Yang biru adalah untuk bayi, anak-anak, dan laki-laki usia 10 tahun ke atas. Yang warna pink adalah untuk perempuan usia 10 tahun ke atas. Juga ada untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi cara bacanya sama dengan cakram gizi seimbang yang biru. Saya beri contoh dulu ya.
Saya perempuan usia 19 tahun. Jadi cakramnya pakai yang warna pink dan akan saya putar dulu sesuai usia. Nah, ternyata saya butuh makanan pokok 5 porsi, lauk hewani 3 porsi, lauk nabati 3 porsi, sayur 3 porsi, buah 5 porsi, susu 0 porsi, air minum 9 porsi, minyak 5 porsi, dan gula 4 porsi. Ayo sobat kilik yang perempuan usia 10-12 tahun atau perempuan usia 13-15 tahun, apakah ada yang mau coba? Nah, kalau saya laki-laki yang berusia 20 tahun, jadi cakram yang akan saya pakai adalah cakram yang berwarna biru. Nah, sebelumnya saya akan putar dulu ke umur saya, yaitu di jangkauan 19-21 tahun. Nah, berdasarkan ini, berarti saya butuh 8 porsi makanan pokok, 3 porsi lauk hewani, 3 porsi lauk nabati, 3 porsi sayur, 5 porsi buah, 10 porsi air minum, dan juga 7 porsi minyak, serta 4 porsi gula untuk setiap harinya. Tadi kita sudah belajar bersama cara mencari tahu kebutuhan gizi sesuai jenis kelamin dan juga sesuai usia. Kita mendapatkan jumlah makanan pokok, lauk, sayur, buah, dan lainnya. Tapi, apa sih itu makanan pokok? Apa sih yang dimaksud lauk hewani? Pertama, makanan pokok. Makanan pokok itu adalah makanan utama yang banyak mengandung karbohidrat dan kita makan setiap hari supaya tubuh kita itu punya tenaga dan juga energi. Contohnya apa aja ya? Ini kita bisa lihat bersama dari bagian belakang cakram gizi seimbang. Kalau kita mau lihat makanan pokok ada apa aja, kita tinggal putar cakramnya ke makanan pokok seperti ini. Wah, ternyata makanan pokok itu bisa berupa nasi, dan ternyata 1 porsi nasi itu setara dengan 1 porsi nasi jagung, atau 1 porsi mie kering, atau 2 porsi umbi-umbian seperti singkong, atau 2 porsi bubur nasi, atau 2 porsi roti. Artinya, sobat kilik bisa menggantikan nasi dengan nasi jagung, atau mie, atau umbi-umbian, atau bubur nasi, atau roti. Jadi, makannya nggak bosan deh. Kedua, lauk hewani. Lauk hewani itu adalah makanan yang berasal dari hewan dan mengandung banyak protein hewani yang penting untuk membuat tubuh kita itu tumbuh tinggi dan juga kuat. Bagaimana dengan lauk nabati? Nah, kalau lauk hewani itu berasal dari hewan, lauk nabati itu berasal dari tumbuhan. Lauk nabati itu banyak mengandung protein tumbuhan yang juga bagus buat tubuh. Contohnya ada apa aja ya? Yuk coba sobat kilik cari menggunakan cakram gizi, lauk hewani dan lauk nabati itu ada apa aja ya? Oke, sudah pada tahu ya apa saja lauk hewani dan lauk nabati. Nah, kalau lauk nabati, meskipun bukan dari hewan, lauk nabati juga penting banget. Apalagi tempe dan tahu, makanan khas Indonesia loh. Kita sudah lihat bersama-sama tadi bahwa agar tubuh tetap sehat dan kuat, kita harus makan sayur dan juga makan buah. Ada apa aja sih di sayur dan buah yang berguna untuk menjaga kesehatan kita? Nah, kita bisa lihat dengan bantuan cakram gizi sayur dan cakram gizi buah. Pertama, kita lihat dulu cakram gizi sayur. Di pinggirnya ada nama berbagai jenis sayur. Kalau kita mau tahu kandungan sayur tersebut, kita tinggal putar cakramnya ke arah sayur yang dicari. Contohnya, yuk kita lihat kandungan sayur wortel. Wah, ternyata wortel mengandung energi 42 kalori, serat 3,6 gram, vitamin C 1800 mg, vitamin A 0,1 Re, vitamin B1 0,6 mg, vitamin B3 12 mg, vitamin B9 6 mg, kalium 320 mg, zat besi 0,8 mg, antioksidan 0,8 mg AEAA, dan BDD 88%. Bagaimana dengan kandungan gizi buah ya? Yuk kita lihat cakram gizi buah. Cara pakainya mirip, kita tinggal putar ke arah buah yang kita mau. Contohnya, yuk kita lihat kandungan buah jeruk manis. Wah, ternyata buah jeruk manis mengandung energi 45 kalori, serat 2,4 gram, vitamin C 49 mg, vitamin A 29 Re, vitamin B1 0,1 mg, vitamin B3 0,3 mg, vitamin B9 24 mg, kalium 181 mg, zat besi 0,1 mg, antioksidan 11 mg AEAA, dan BDD 72%. Berikutnya giliran sobat kilik yang mencoba. Nah, di cakram gizi sayur dan buah tadi,
kita ketemu ada vitamin C, lalu ada vitamin A, lalu ada zat besi, kalium, dan lain-lain. Tapi, apa sih vitamin? Vitamin itu seperti teman kecil dalam makanan yang membantu tubuh kita tetap sehat dan bekerja dengan baik. Ada banyak jenis vitamin, tapi ada apa aja ya? Dan bagaimana fungsi tiap-tiap vitamin? Nah, untuk cari tahu, kita akan menggunakan cakram vitamin dan mineral ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada jenis-jenis vitamin. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin lainnya. Oke, misalkan Sobat Kilik mau coba ke vitamin A nih. Nah, kita tinggal putar cakramnya ke vitamin A, dan ternyata vitamin A itu punya fungsi, yaitu penting untuk penglihatan, kesehatan kulit, membran mukosa usus, pertumbuhan tulang dan gigi, serta untuk sistem imun. Nah, jadi kalau mau dapat vitamin A, Sobat Kilik tidak perlu hanya dari wortel saja ya, ternyata bisa dari kuning telur, sereng hijau, nah itu juga ada vitamin A-nya. Berikutnya, giliran Sobat Kilik yang mencoba. Berikutnya, di balik cakram vitamin ada cakram mineral loh. Mineral itu juga zat gizi yang penting dalam makanan yang bantu tubuh kita tumbuh sehat dan kuat. Mineral itu seperti alat-alat kecil dalam tubuh kita yang bikin semuanya bisa berjalan dengan baik. Mineral juga ada banyak jenisnya dan setiap jenis punya fungsinya masing-masing. Yuk kita cek bareng-bareng di cakram gizi ada mineral apa aja ya. Nah, sejauh ini kita sudah belajar tentang makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, vitamin, dan mineral. Tapi coba deh dilihat lagi cakram gizinya terkait kebutuhan nutrisi. Ternyata masih ada yang belum kita bahas nih, yaitu air minum, lemak dan minyak, dan gula atau pemanis. Sobat Kilik, tahu nggak bahwa 60-70% tubuh manusia itu terdiri dari air? Wah, banyak sekali ya. Maka dari itu, kita perlu minum cukup air setiap harinya. Sama seperti tumbuhan yang jika tidak disiram akan menjadi kering dan layu. Jika tidak cukup minum air, tubuh kita akan menjadi cepat capek, susah konsentrasi, mulut kering dan bau, dan susah buang air kecil. Karena tubuh kita mengalami dehidrasi. Jadi, Sobat Kilik harus minum sekitar 6-8 gelas air putih setiap hari. Apalagi kalau Sobat Kilik banyak bergerak, suka berolahraga, atau ketika cuaca sedang panas. Sobat Kilik pasti pernah makan gorengan, santan, atau mentega kan? Nah, makanan itu mengandung lemak dan minyak. Tapi jangan langsung bilang gak sehat ya. Lemak dan minyak sebenarnya penting untuk tubuh kita loh. Tapi harus dikonsumsi secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Lemak dan minyak itu seperti baterai cadangan buat tubuh. Kalau tubuh butuh tenaga lebih, dia akan pakai lemak sebagai sumber energi tambahan. Selain itu, lemak juga membantu menyimpan vitamin penting seperti A, D, E, dan K, melindungi organ dalam tubuh seperti bantal pelindung, membantu tubuh tetap hangat saat cuaca dingin, serta membuat kulit tetap lembut dan tidak kering. Yuk kita lihat bareng-bareng di cakram gizi, lemak dan minyak bersumber dari mana ya? Sobat Kilik, di sini siapa yang suka permen, es krim, atau juga minuman manis? Pasti semua pada suka. Kakak-kakak dari biologi juga suka. Soalnya makanan dan minuman manis itu enak banget. Tapi tahu nggak? Walaupun rasanya manis dan bikin senang, gula dan pemanis tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak loh. Tubuh kita butuh gula karena gula itu memberi energi cepat buat tubuh kita. Kalau kita lagi butuh tenaga untuk lari, main, atau juga belajar, gula bisa menjadi bahan bakar cepat nyala. Tapi kalau terlalu banyak makan gula atau minuman manis, tubuh kita bisa terkena gigi berlubang, berat badan naik berlebihan, bahkan bisa terkena penyakit bernama diabetes. Gula juga bisa bersembunyi dalam banyak makanan seperti donat, minuman kemasan, biskuit, coklat, permen, dan juga es krim. Sobat Kilik boleh makan makanan manis ya, asal secukupnya saja, sesuai porsi yang ada di cakram gizi. Sobat Kilik tahu nggak, kalau kita jarang makan makanan sehat dan bergizi, tubuh kita bisa berhenti tumbuh dengan baik loh. Namanya adalah stunting. Nah, stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi saat tubuh anak jadi lebih pendek dari teman-teman seusianya karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Tapi bukan cuma tinggi badan loh yang terpengaruh. Anak yang stunting juga bisa cepat capek, sulit konsentrasi saat belajar, dan gampang sakit. Wah, enak banget ya. Tapi keperbaikan adalah stunting bisa dicegah kalau kita makan makanan bergizi seimbang, minum air yang cukup, makan buah dan sayur tiap hari, istirahat cukup, dan selalu jaga kebersihan.
Nah, sekarang Sobat Kilik sudah paham ya, supaya tubuh Sobat Kilik sehat dan kuat, Sobat Kilik tidak boleh pilih-pilih makanan. Perlu makanan yang jenisnya beragam dan jumlahnya juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Simsalabim, kilik-kilik jadi apa?